Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Inilah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 20 September 2024, minggu terakhir pada minggu ini, yaitu hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Ya, oke. Sekarang hari Jumat, dan ini adalah hari terakhir di minggu ini. Dan otomatis kita akan melihat dari segi time frame yang cukup besar ya. Tapi sebelum itu, untuk kemarin dari segi data news sebentar ya. Kemarin unemployment claimnya di sini turun dari 231 ke 219. Kemudian manufacturing index di Philadelphia ini naik 1,7. Kemudian existing home sales ya masih angkanya jelek ya. Itu dari data kemarin. Nah, kalau hari ini bagaimana? Kalau hari ini, kalau dilihat hari ini kita ada beritanya, nggak ada. Ya, hari ini kita nggak ada berita USD sama sekali, yang dimana berarti kita pure secara teknikal aja. Oke, ya di sini saya mau infokan sedikit, nanti siang kita ada BOJ, yang dimana apakah itu akan berpengaruh ke gold? Saya rasa sih harusnya enggak ya. Oke, kemarin saya update sedikit. Jika ada yang ambil posisi kemarin sudah saya katakan, kalau ada yang mau ambil posisi sell ataupun buy bisa di area ini ya. Ini kalian bisa lihat, ini adalah area demand-nya, supply di M5, dan kebetulan juga H4 adalah resistannya ya, support become resistant. Jadi kalau ada yang nge-sell di sini di 2562, sebenarnya kalian tuh nggak bisa nge-sell banyak, karena kalau dilihat dari time frame H4-nya close di atas 2562. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau ada yang nge-buy di atas 2562, it's okay, nggak masalah ya. Ini kalian bisa lihat lagi. Misalnya kalau kalian ragu, yang saya katakan kemarin, ketika dia break di atas 2562, kalian bisa nge-buy ya. Kalau kalian nge-buy di sini kan pasti stop loss-nya rada bahaya ya kan. Ada bahaya karena itu pasti bakal jauh sekali, apalagi kalau dicari konfirmasinya nggak ada. Jadi ketika market ini naik ya, ketika break di atas 2562, ini jujur saya nggak ada nge-buy. Ini naik dan terhantam 2576. Kalian lihat lagi 2576 itu apa? Ya, ini benar sekali. Resistant become support, support become resistant yang ada di H4. Break H4 kena resistant daily ya. Ingat, ini kita kena resistant daily di sini. Kita sudah kena resistant daily di H4. Kemudian apa yang terjadi? Harga dibawa naik, kemudian turun. Nah, turunnya ini kalau kalian sadar ya. Kalau kalian sadar seperti yang saya katakan kemarin, ini adalah supply M5. Dah, kalian lihat ini. Ini ketika harga masuk ke supply M5 sedikit aja ya. Supply M5 all time high, masuk sedikit langsung bablas ke bawah. Dan ini kemarin di grup sudah saya katakan kalau turunnya ini gara-gara news ya, gara-gara news kemarin tingkat pengangguran ya. Saya nggak nge-sell ya, saya juga nggak nge-sell, walaupun kalau dicari konfirmasinya di sini ada buat nge-sell di sini ketika dia masuk ini ya. Ketika dia masuk turun, satu candle bullish ini dimakan sama dua candle bearish dan tutup di bawah. Ini bisa terjadi untuk kalian ambil posisi sell sebenarnya di sini. Ya, ini terbukti dengan dia break ke bawah, retest lagi, baru dia drop ke bawah. Saya pun nggak ngambil nge-sell. Jadi kalau ada yang nge-sell di sana lebih bagus lagi. Saya pribadi ngambil buy karena saya sudah infokan juga di grup, inilah yang namanya liquidity. Nah, ini ya. Karena kemarin ketika dia break di atas 2576 ya, ketika dia break di atas 2576, saya kecilkan time frame-nya. Di H1 dia masih stuck di sini ya sebelum dia break 2576. Kemudian saya turunkan ke M30. Oke, di M30 ternyata ada posisi demand di sini ya. Kemudian di M15 tetap ada posisi demand. Kita lihat di M5. Oke, di M5 lebih detail lagi karena di sini adalah liquidity-nya. Nah, ya. Jadi kalau kalian lihat ini liquidity level 1. Oh, enggak liquidity sini. Ini lebih ke demand-nya. Ini demand sudah diambil. Langsung naik, ketika dia turun dia langsung ngebabat semua liquidity-nya sampai paling bawah ya, tuh sampai paling bawah level liquidity habis,
kemudian dia mantul. Nah, di sini ada demand M5. Jadi kemarin kalau nggak salah ada yang nanya apakah ini termasuk liquidity. Enggak, ini nggak termasuk liquidity karena ini lebih bisa dikatakan sebagai area demand-nya. Demand M5 tuh. Ya. Masuk ke demand M5, reject, retest dikit baru dia naik. Kemarin saya pribadi udah open buy. Open buy-nya itu di sini ketika terjadi bullish engulfing-nya di sini. Ya, saya udah nge-buy di sini dan saya take profit-nya itu di candle nggak punya ekor di sini. Ya, ini candle nggak punya ekor, pas banget ya. Benar-benar pas di candle nggak punya ekor. Naik sedikit habis itu close. Dan saya ada open buy lagi ketika market itu newsnya ini. Ketika news retail sales, ketika news kemarin itu jelek dari segi existing home sales, di situ saya ada rencana buat nge-buy, tinggal tunggu konfirmasi aja. Ketika dia turun lagi ya, ketika dia sudah kena candle nggak punya ekor turun, tidak ada konfirmasi buat nge-buy di sini. Nah, baru saya lihat di grup kemarin ada yang infokan apakah ini termasuk liquidity, enggak. Ternyata ini saya lihat adalah area demand-nya di sini. Nah, ketika dia reject di sini, reject tinggi, saya telat nge-buy sebenarnya kemarin. Ini kan sudah cukup malam jamnya ya. Ketika dia sudah turun naik, nah ketika sudah mau ngelihat chart lagi sebelum tidur, saya udah nge-buy di sini di 2577, take profit sampai di sini. Sampai di candle nggak punya ekor di 2590. Karena kalau kalian lihat itu kayaknya ada gap ya, gap kecil di sini. Gara-gara news kemarin. Ya, tuh ada gap kecil kan di sini. Saya tutupnya di sini di 2589, tengah-tengah gapnya. Pas aja tinggal tidur langsung udah TP ternyata. Oke, jadi seperti itu ya sekilas dikit. Sekarang kita analisakan ulang karena ini marketnya ready all time high lagi nih ya. Clue-nya sudah saya kasih di grup kemarin ya. Kapan kita bisa trading di area 2600 ya. Sudah saya kasih tahu clue-nya di grup kemarin. Oke, sekarang kita analisakan sedikit. Monthly ya, ini nggak mungkin sih bearish ya. Menurut saya sih monthly ini, masalahnya monthly kita tersisa lagi 1 minggu doang ya. 1 minggu itu lebih tepatnya lagi 10 hari sih ya, lagi 10 hari karena monthly itu kan ditutup di hari Senin. Jadi hari Senin tuh nggak ada berita apapun ya, tanggal 30 nggak ada berita apapun. Jadi saya rasa kalau ini bearish berat sih ya, jujur berat. Dengan kurun waktu lagi 10 hari dia flip bearish rada berat. Terkecuali nih ya, terkecuali sekali minggu depan itu newsnya dari Amerika itu benar-benar positif luar biasa sekali, luar biasa outbreak gitu kan, positif banget. Oke lah, saya ada potensi untuk ini bisa bearish. Cuman kalau masih so-so aja, masih biasa-biasa aja, ini nggak yakin sih ini bisa bearish dari segi monthly ya. Dan dari segi weekly, sekali lagi weekly sudah selesai untuk masalah syarat untuk market bisa all time high lagi ya. Ingat ini syaratnya, kemudian tengah-tengahnya 2550, kemudian sepertiganya adalah di 25 berapa ya sepertiganya, 2560 kayaknya ya. Ya 2560 sepertiga, tengah-tengah 2550, atau enggak retest resistance become supportnya di 2530. Ini sudah kena semua. Ya udah, ini kemungkinan kita bisa melihat close weekly di atas all time high sebelumnya ya. Jadi kalau kita bisa melihat close weekly di atas all time high sebelumnya di minggu lalu yang ada di harga 2585, kalau close di atas ini sip ya, sip banget. Ini marketnya cenderung bullish untuk di minggu depan. Kalau ini flip bearish bagaimana? Kalau ini flip bearish, it's okay, nggak masalah ya, karena kalau dilihat ekor atas itu bakal lebih pendek dibandingkan ekor bawah, terkecuali ya flip bearishnya itu berada di sepertiga weekly body candle minggu lalu ya. Berarti ini di sekitaran 2563, 2560 sampai 2565. Kalau misalnya dia close di 2565, berarti kan body candlenya bakal seperti ini dong ya. Body candlenya bakal seperti ini, bentukan candlenya bakal terjadi seperti ini ya. Kalau bearish dengan bearish candle yang seperti ini,
Berarti bisa dikatakan besar ekor atas dan ekor bawah sama, tetapi ini candlenya bearish, maka minggu depan kita bisa melihat penurunan di XAUUSD. Tapi kalau saya pribadi lebih prefer ini marketnya bullish dan close di atas 2585,96 kalau bisa. Ya, berarti minggu depan kita mungkin hanya melihat penurunan. Penurunannya itu sekali lagi kemungkinan adalah bisa sampai untuk mengisi ekor panjang di sini palingan setengah ya sampai 2568 atau nggak sampai 2570 kemudian lanjut bullish lagi. Itu yang terjadi bisa di minggu depan ya. Tapi kalau close-nya bearish ya, kalau marketnya mau close bearish, saya prefer market close bearish dengan clear. Jangan close bearish kayak gini. Kalau close bearish di 2576, 2575 dengan body sekecil ini, saya pribadi tidak terlalu yakin kalau market bakal bisa turun lebih lanjut. Ya, kecuali kayak tadi ya, close-nya di 2565, 2560, 256 ya paling good itu adalah di 2567, 2568, 2565. Kalau weekly-nya close di bawah 2570, di bawah 2568, oke, minggu depan kita bisa ambil short sell sedikit untuk tipis-tipis saja. Ya, karena kemungkinan di minggu depan kita lebih prefer melihat market itu bearish. Tapi kalau close-nya di sini di 2576, 2575 atau nggak sampai 2570 dengan body candle yang tidak terlalu besar, maka ini akan menghasilkan ekor atas bawahnya akan lebih kurang lebih akan sama. Ya, ekor bawah atas sama. Ya, itu bakal sedikit worry. Contohnya itu pada saat di tanggal 2 September. Ya, ekor atas ekor bawahnya sama, bodinya mengecil. Ya, rada berat. Contohnya juga di tanggal 22 Juli. Ini ekor atas ekor bawah sama, bodinya kecil. Dia rada berat kalau mau dilihat mau itu bearish atau bullish di minggu depannya. Makanya saya lebih prefer kalau mau dia mau bearish ya close di bawah 2568 seperti ini. Kalau dia mau bullish, kalau dia bullish tapi close dia di bawah 2585 yaitu di 2584 atau enggak di 2580 ataupun menghasilkan doji pada minggu ini, ya nggak masalah sih. Ya, nggak masalah, tetap ini akan bisa tetap bullish. Kalau bearish doji gimana? Sekecil ini berarti close-nya di 2579. Ya, tetap saya prefer buat nge-buy sih. Kalau hasilnya doji tetap akan nge-buy. Kalau close-nya di bawah 2585 tetap akan nge-buy. Kalau close-nya di 2575 tetap akan nge-buy. Hanya akan nge-sell kalau weekly close di 2565 atau di bawah 2568. Lebih clear, bentukan candlenya akan lebih clear. Itu ya. Kemudian dari segi daily. Oke, kemarin sudah saya katakan daily seperti apa. Ini adalah all time high sebelumnya di hari Jumat tanggal 13. Dan kalau digabungkan dengan penutupan candle di hari setelahnya, kita sudah melihat candle yang close di atas resisten daily. Apakah ini valid market bisa all time high lagi? Menurut saya iya. Kalau begitu bagaimana? Apakah ini market sudah cukup turunnya sampai 2584 untuk lanjut bullish? Selama ini marketnya masih bisa maintain di atas 2570 untuk saat ini ya. Ya, ini sih 2569 tapi saya genapkan 2570 aja deh ya. Kalau market bisa maintain di atas 2570 walaupun dia turun ya. Walaupun dia turunnya itu kalau bisa sampai di 25, saya lebih prefer sih marketnya turun sampai 2575. Turun sampai 2575, ini masih pandangan daily ya, saya belum turunkan sampai time frame yang lebih kecil. Kalau turunnya sampai 2575 itu lebih bagus lagi, kita bisa nge-buy di sekitaran sini. Kalau nggak mau nge-buy di sini, tunggu terjadi pembalikan, baru nge-buy di tengah-tengah bisa sampai all time high di bisa sampai 2600. Kalau marketnya nggak retrace sampai 2575 gimana? Ya udah, tunggu aja di tengah-tengah nanti, itu baru kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil. Ya, intinya adalah kalau bisa market itu 2570 masih bisa bertahan. Ya, kalau bisa tap ataupun kena 2570, reverse naik, pembalikan, nanti bisa nge-buy gitu. Intinya ini kalau saya pribadi ini sudah close di atas all time high 2585 dan sudah close juga dari area resistannya di sini. Ya. Mungkin di antara analisa ataupun para analis yang lain mungkin pakai ini ya. Mungkin mereka itu pakai ini.
pakai besaran dari all time high di hari Senin tanggal 16. Tapi kalau saya pribadi sih saya makainya itu di tanggal 13 hari Jumat dan digabungkan dengan penutupan candle di hari Senin. Jadi ketika ini all time high dan penutupannya di sini, karena di sini juga langsung bearish, saya lebih prefer untuk melihatnya di sini. Ya, seperti itu. Dan kalau dilihat juga dari daily, berarti secara koreksi ini marketnya hanya turun sampai 38,2, yang dimana berarti ini syaratnya sudah terpenuhi, ya. Yang dimana syarat di 38,2 itu adalah syarat minimum. Kalau saya pribadi itu lebih prefer marketnya menyentuh 38,2 lanjut bullish, itu it's okay. Kalau dia cuma kena 23,6, jujur itu rada berat sih menurut saya untuk market itu bisa di extend gitu kan. Seperti itu, karena ini sudah memasuki syarat 38,2 minimal gitu kan. Udah clear, kemungkinan bisa lanjut bergerak bullish lagi. Oke. Untuk support daily gimana? Support di daily ya masih sama ini ya, berarti kita bisa pakai ini 2558,65 ya. Makanya saya bilang kemarin, saya sudah katakan kemarin, kalau marketnya di sini di hari Rabu kemarin close di bawah 2558, saya prefer buat nge-sell, apalagi kalau misalnya close di bawah 2556. Untungnya market kemarin itu tidak close ya kan. Close-nya kemarin di hari Rabu, sekali lagi saya rewind sedikit ya, di 2558,82. Hasilnya apa? Dia masih maintain di atas ini dan juga masih maintain di atas low-nya di 2556. Lanjut bullish, udah selesai ya kan, gampang. Berarti 2558,65 adalah untuk saat ini bisa dikatakan sebagai valid area supportnya. Untuk masalah valid banget resistance become support, ya udah ini ya, ini nggak usah didebatin, ini adalah resisten all time high-nya yang dimana ini menjadi area supportnya. Memang ini belum dites, tapi ya namanya juga market ya kan. Terkadang market tuh perlu retest sebelum lanjut naik, terkadang ya udah lari aja ke atas, nggak peduli retest gitu kan. Itu ya. Itu dari segi daily. Sekarang kita ke H4. Ke H4 ini 2558 berarti sama, kemudian 2575. Dari segi tadi daily 2575 ya. Berarti dari segi H4 saya itu memerlukan market kalau bisa berarti agak naik sedikit ya. Agak naik sedikit ke 2576 sih. 2576,5. Sama kayak kemarin berarti ya 2576,5. Kalau bisa sih nyentuh ini. Ya, kalau bisa sih nyentuh ini lanjut naik. Kalau bisa, tapi sih kayaknya rada berat nih ya dari segi H4 nih, karena market sudah break 2576, sudah retest cukup dalam sampai 2570, marketnya sudah lari. Jadi kalau dilihat ini H4, market H4 pun juga ya, ini kan tadi daily ya, di 2585, 2582 ini kan tadi di daily. Sekarang kita pindahkan ataupun saya kecilkan ke time frame yang lebih kecil. Ini kalau di H4, ini dan juga ini. Sorry. Nah ini kan all time high sebelumnya nih ya kan. Ini all time high sebelumnya. Kalian bisa lihat ini marketnya sudah break ke atas dengan pasti. Breaknya pun ini bukan di jam-jam rawan. Ini jam-jam masih open market. Ini kan close-nya itu di jam 9 malam ya. 9 ataupun jam 8 malam. Bukan di jam 4 pagi, bukan di jam 12 malam, bukan di jam 1 gitu, bukan jam-jam rawan kayak gitu. Ini close yang bagus, jamnya masih aktif. Jadi saya pribadi ya udah, kalau marketnya menghendaki ini sudah lanjut naik ya udah sih ya. Karena ini sudah lanjut ini sudah break ke atas juga. Ya udah, kita tinggal tunggu aja marketnya itu. Kalau dia nggak mau turun ya udah, berarti kita akan nge-break resisten baru kita bisa nge-buy untuk saat ini. Oke, berarti untuk batas bawah, ini batas atas saya hilangin aja lah ya. Untuk batas atas saya pakai all time high aja deh di 2600. Untuk batas bawah di sini 25 berapa nih? 25 ya, 2586 lah ya. Walaupun ini ada sedikit error di sini seperti fake out, tapi bisa dipakai 2586. Jadi kalau H4 masih maintain di atas 2586,
masih bisa bullish. Tapi kalau H4 close di bawah 2586, kalian mau short sell sedikit-sedikit, ya bolehlah, nggak apa-apa. Ya. Untuk batas atas saya nggak berani pakai di 2594 atau nggak di 2590 karena ini terlalu bias, terlalu apa ya, kurang bagus candlenya. Jadi saya langsung pakai 2600 saja OTM-nya ya. Jadi untuk support H4 di 2586, support selanjutnya di 2576. Supportnya yang paling jauh ya yang tadi di sini kayak kemarin di 2562. Ataupun yang ini paling clear ya di 2558. Gitu, oke? Kemudian itu dari segi H4. Kita coba ke H1. Kita ke H1, ini marketnya sudah running. Aduh, ini sudah running telat banget sih ya. Sudah runningnya sudah telat. Kalau mau nge-buy gimana? Nge-buy di H1 dengan kondisi candle yang masih minim seperti ini bisa sih ya. Kalau ada market break di atas 25, ini nggak H1 nggak bisa sih, bentar ya. H1 259, let's say 2592 lah ya. 2592 let's say. Oke. Kita ke M30. Ke M30 ternyata bisa lebih Oke, M30 kita gabungkan dengan ini aja deh ya. Kita gabungkan dengan ini dan ini. Berarti didapatlah areanya adalah sebesar ini. Nah, kemudian gabung ke H1, nggak kelihatan. M30 seperti ini, M15. Oke. Ya, M15 masih make sense, M5. M5 sih ini numpuk ya. M5-nya numpuk. Ini M5 adalah supply all time high-nya. Tapi untuk di M15, di M30 dan juga di H1. H1 nggak kelihatan sih. M15 dan juga di M30 ini kita kelihatan adalah close candle-nya. Ya. Close candle dan juga opening candle yang ada di time frame M15 dan juga M30 itu mepet dengan all time high di M5. Jadi kalau kalian ada yang mau nge-sell di sini di sekitaran 2595 ke atas ya, kalau ada yang mau nge-sell di 2595 ke atas ya bisa, karena stop loss-nya bakal hanya kecil, hanya 50 pip ya. Ini kalau ada yang mau nge-sell di sini stop loss-nya itu hanya 50 pip aja, atau enggak ya 70 lah paling banyak ya, paling banter 70 pip. Jadi kalau saya pribadi, karena ini numpuk ya, karena ini numpuk di M30-nya close candle di harga 2594,3. Ini saya bikin angka genap aja. Kemudian di high tertingginya di sini itu di harga 2592,25, numpuk ya. Kemudian di M5-nya ini adalah besaran dari 2600 sampai 2594,3 itu adalah supply M5. Jadi terserah kalian mau pakainya yang di M30 di sini sebagai resisten, atau kalian mau pakai M5 sebagai supply all time high, boleh. Jadi dengan demikian menurut saya sih ya, dengan keadaan seperti ini, dengan candle yang dengan area numpuk kayak gini ya, resisten dicampur dengan supply all time high dan juga ada titik all time high-nya, better saya adalah menunggu break all time high sekalian kalau mau ngebuy ya. Ada dua skenario, dia break sekalian ke atas ya, retest sedikit, atau enggak kalau misalnya nggak ada retest, dia pelan-pelan dia breakout langsung ya, dari yang begini misalnya lanjut lari baru bisa ngebuy, atau enggak ya dia naik retest naik lagi gitu. Itu skenarionya yang kalau dia break ke atas. Kalau dia nggak break gimana? Dia cuma nabrak. Ya udah, kalau dia nabrak supply lagi, tapi dia close di atas 2594 secara M30 ya. Secara M30 dan juga di M15 dia close di atas 2594,3. Aduh. Gini deh ya. Ini close seperti ini. Sekalipun dia turun ya, kita akan tunggu ambil posisi buy-nya ketika terjadi pembalikan misalnya. Ya, di pembalikan
Jadi kita bisa nge-buy. Walaupun dia close-nya dia di atas 2594, kalau dia langsung turun, biarkan turun. Kita tinggal tunggu pembalikannya untuk lanjut naik. Ya, itu skenario-nya yang bagus. Tapi kalau misalnya dia nggak close di atas 2594, ya, dia naik nabrak 2594 kemudian turun lagi, ya udah, kalau skenario yang kayak gini ya jangan diapa-apain sih. Menurut saya sih ini kemungkinan bakal bisa sideways. Ini skenario terjelek nih. Dia nabrak 2594, turun lagi, ya, dan tidak berhasil close di atas 2594 lagi, turun lagi, ya udah, jangan dipaksakan buat trading. Itu. Tapi kalau dia nabrak 2594, turun jauh ke bawah, ya udah, kita tunggu buy di bawah aja. Ini potensi menjadi area demand ini ya. Sorry. Ini potensi menjadi area demand kayak di M30, M15, M5. Di 2583 sebentar. Ini H4 tadi ya. Oh iya, H4 ya, 2586 ya. Jadi better langsung ambil yang di bawah sih menurut saya sih. Ini sih. Better sih langsung ambil yang di bawah di 2576. Ini belum bisa dikatakan sebagai area demand ya, potensinya ada tapi belum bisa dikatakan pure demand karena marketnya ini belum nge-break high-nya ini. Break 2594-nya belum soalnya. Jadi makanya kalau dia break di atas 2594 tapi dia tidak tutup di atas 2594, at least dia sudah nge-break ini. Kalau seandainya dia turun ke bawah ya, turun ke bawah sampai sini. Ya udah, kita tinggal tunggu aja market ini terjadi pembalikan misalnya. Nanti kita bisa nge-buy gitu. Nge-buy berarti sekitaran sini atau tunggu pembalikannya. Kayak gitu. Oke. Jadi intinya tetap kita mau nge-buy, tapi kalau kalian mau nge-sell silahkan tunggu di area all time high-nya di sini dengan stop loss kecil aja. Ya. Untuk target gimana? Untuk target saat ini adalah kita bisa menggunakan Fibonacci dari sini sampai dia satu kali swing ke bawah, maka didapatlah 1618 itu ada di 2633. Oke. Dan 1272 ada di 2614. Jadi ini bisa kalian pakai sebagai target jika ada yang mau nge-buy di atas 2600. Lumayan ya, dapat 140 pip. Kalau ada yang nge-buy di atas 2600, bisa sampai sini, bisa sampai sini ya, silahkan tentukan pilihan kalian. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.